Halo Sobat Dino, aka Sudinonton, bagaimana kabarnya? Kalian para pecinta film bertema western ataupun cowboy sudah ngopi? Boy, tepat sekali karena kali ini saya akan mengulas film dengan tema yang paling banyak viewersnya di channel ini tersebut. Maka dari itu karena saya nanti sore akan menjajal sempak hadiah ulang tahun dari Gyayubi, langsung saja santuikan posisi badan, yuk nonton dan inilah dia. Alkisah berlatar di sebuah negara yang orang-orangnya kalau ombeh cuma pakai tisu. Scene akan berfokus pada seseorang bernama Johnny yang nampaknya dia sedang akan dieksekusi di depan umum. Ya, sekelompok suku pedalaman baik hati berhasil menolongnya sebagai balas budi pada Johnny. Sebelum cerita semakin jauh, mari saya perkenalkan Anda melihat jauh ke belakang siapakah Johnny ini dan apa tujuannya sehingga dijadikan peran utama. Johnny ternyata merupakan anak tunggal dari seorang pendeta mantan gangster yang sudah pensiun. Dia bernama Bulsy Black. Suatu hari sehabis beribadah dari gereja, Pak Bulsy melakukan aksi unjuk keahlian untuk menghibur para jemaatnya. Dia bernama Brad Clayton, kita panggil saja Brad, seseorang yang memimpin komplotan pemberontak yang kebetulan mereka melintasi jalan di mana Johnny sekeluarga itu tinggal. Ya, seperti yang Anda pikirkan bahwa ternyata komplotan gangster itu memang sedari awal sudah mengincar ayah dari Johnny, sehingga ketika suatu malam mereka mendatangi kembali tempat ini. Itu menjadi awal mula bagaimana perjalanan Johnny ini dimulai, tidak lain dan tidak bukan. Tujuannya adalah untuk membalaskan dendam ayahnya yang sudah meninggalkan bekas yang mendalam dan rasa trauma bagi Johnny yang tak kunjung sembuh. Scene beralih dengan memperlihatkan Johnny di masa kini. Setelah lolos dari hukuman, dia melanjutkan perjalanan menuju suatu kota bernama Hope Springs, di mana di sana terdapat info jikalau komplotan Brad akan melintasi jalur tersebut. Dengan berbekal informasi yang cukup akurat, Johnny segera bergegas menuju tempat itu. Namun di tengah perjalanan Johnny bertemu dengan seorang pendeta yang akan menuju tempat yang sama. Dia bernama, kita panggil saja Pendeta Percy. Beliau akan melamar kekasihnya yang sebetulnya belum pernah bertemu sama sekali dan hanya melakukan kontak dengan cara surat menyurat. Namun selain itu, beliau juga akan menjadi pendeta di kota Hope Springs. Tetapi pada keesokan harinya ketika mereka merencanakan untuk bergegas berangkat bersama-sama, tiba-tiba singkat cerita, scene kembali memperlihatkan Johnny yang sudah sampai di kota Hope Springs. Johnny yang memakai identitas Pendeta Percy ini kini mampir terlebih dahulu di suatu bar terdekat untuk menggali informasi lebih banyak. Para serip ini yang kebetulan ada di sana mencium bau-bau mencurigakan dari gerak-gerik Johnny dan mengetahui jika dirinya sudah masuk DPO di kota ini akibat ulahnya di awal film tadi. Tapi tiba-tiba Bessie Price. ya, wanita ini adalah Bessie Price, seorang wanita yang sebelumnya ditunjukkan oleh Pendeta Percy kepada Johnny sebagai calon istrinya. Atas dasar karena Bessie sama sekali belum pernah bertemu dengan Pendeta Percy sebelumnya, sehingga dia tidak melihat apapun yang mencurigakan dari Johnny dan percaya bahwa Johnny adalah Pendeta Percy. My word, you're as hard as Pada keesokan harinya, scene memperlihatkan seorang pria bernama Crackshot Bob sedang mengamuk di sudut kota dan mengancam akan menembak peluru dari senjata yang dipegangnya jika tidak ada satu orang pun yang membawa wanita bernama Jessie Lee ke hadapannya. Johnny yang greget atas kinerja sheriff setempat yang tidak becus dalam bekerja berhasil melumpuhkan Crackshot Bob secepat kilat.
Namun atas aksinya ini justru menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat, sebab sebagai seorang pendeta mestinya pada umumnya dia berpikiran jernih dan cinta kasih. Akan tetapi di tengah keributan tersebut tiba-tiba Also rose. ya, secara mengejutkan pendeta Percy ternyata masih hidup dan sudah berada di sana. Di sini pula Sin akan kembali memperlihatkan bagaimana ia bisa menyusul Johnny. Ternyata pendeta Percy berhasil selamat tetapi tidak bisa menghindari nasib. Benar, King Maman sebagai kepala suku Indian pedalaman di hutan mengira jika pendeta Percy adalah jodoh dari Tuhan untuk putri tunggalnya. Namun untung saja ketika ada kesempatan dia bisa melarikan diri. Kembali lagi kepada situasi sekarang yang memperlihatkan Johnny sedang berdiskusi dengan pendeta Percy. Johnny menjelaskan bahwa ia menggunakan identitas pendeta Percy karena mengira pendeta Percy sudah tewas di kejadian sebelumnya. Namun karena keadaan sudah terlanjur ia buat seperti saat ini, akhirnya Johnny meminta pendeta Percy untuk merahasiakan apa yang sedang terjadi dan menyuruhnya mengganti nama sebagai Deacon mulai saat ini jika ia ingin selamat. Deacon. Sementara itu di waktu yang sama di tempat yang berbeda, Crackshot Bob ternyata merupakan suruhan dari seorang tuan tanah bernama Shilly yang menyewa jasa darinya. Crackshot sendiri merupakan anak buah dari orang yang saat ini dicari oleh Johnny, dialah Brett Clayton. Sementara saya akan memberitahu Anda bahwa siapa itu Jesse Lee yang dicari oleh Crackshot Bob. Beliau merupakan seorang pejuang di daerah ini yang selalu mempertahankan tanah kota ini dari berbagai ancaman dan keselamatan warga kota melalui manuver politiknya. Jesse Lee sendiri adalah merupakan kakak dari Bessie yang sangat dekat dengan adiknya ini. I look forward to hearing your sermon tomorrow. Singkat cerita, pada keesokan harinya di pagi hari ketika Johnny diminta untuk berkhotbah, dia berpura-pura kehilangan suaranya sehingga dengan terpaksa pendeta Percy yang masih diketahui sebagai deacon sementara akan menggantikannya. Akan tetapi inilah yang terjadi. Have me looking like it's a miracle. Ya, Johnny yang ketahuan sudah bisa berbicara, kini terpaksa harus berkhotbah bermodalkan ingatan masa lalu dari ayahnya. Turn it loose. Turn it loose. Sin kemudian berpindah kepada Shilly kembali. Dia menginstruksikan Brett untuk memporak-porandakan kota apabila Jesse tidak kunjung ditemukan. Singkat cerita, pada malam harinya, Johnny menemukan sebuah peta di kamarnya. Mengetahui ini bukanlah peta biasa, lantas ia memberitahu Jesse bahwa inilah mungkin alasan kenapa Shilly ngotot ingin bertemu dengan Jesse. Ya, tidak lain adalah untuk merebut kota ini oleh sebab mempunyai harta berharga yang berpotensi membawa kemakmuran hingga puluhan tahun ke depan. Merasa situasi sedang genting, saat itu juga Johnny mengakui bahwa dia bukan seorang pendeta, melainkan seorang buronan yang sedang dicari akibat beberapa kesalahpahaman. Begitu juga dengan pendeta Percy, dia akhirnya membuka suara bahwa dia bukanlah deacon, melainkan pendeta Percy itu. What Shilly was up to. Oil and church. My name is Reverend Phelan. My name is Johnny Black. Namun setelah keadaan terlihat semakin jelas, tak lama kemudian benar saja Jesse berhasil dibungkus ke hadapan Shilly. Take her to the maid's closet. Ketika mendengar informasi ini, tentu saja Johnny yang sudah mulai kesengsem oleh Jesse terlihat begitu marah dan mulai bergerak untuk menyelamatkannya. Dari sini pula awal mula Johnny yang mengetahui jika Brett Clayton CS benar-benar ada di kota setelah mendapat info dari Shilly yang sudah menyuruhnya untuk membakar seluruh rumah yang ada di kota ini. Ya, tak butuh waktu lama bagi Johnny untuk menemukan Brett CS, dan disinilah puncak dari film ini yang mempertemukan Johnny dengan pembunuh ayahnya 20 tahun silam, sehingga pertempuran pun tak dapat dihindarkan lagi.
Justice is mine today. Bagaimana filmnya Sobat Dino? Seru kah? Bagi saya film ini cukup menarik karena di dalamnya terdapat unsur sarkasme yang menyinggung tentang perbedaan warna kulit jika Anda menontonnya secara full, tapi tidak saya masukkan ke dalam naskah. Tentu saja itu merupakan hal yang sangat rentan atau sensitif. Namun selain itu juga banyak pelajaran yang dapat diambil. Salah satunya adalah berkaca pada Johnny yang dipandang sebagai seorang buronan, tetapi sebenarnya dia sama sekali tidak bersalah atas tuduhan tersebut. Ingatlah, tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun karena yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak akan percaya itu. Ali bin Abi Thalib. Itu. Saya Aden mewakili seluruh kaum AA tampan dan baik hati pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalam.